Miftah Maulana Habibur Rahman yang terkenal dengan panggilan Gus Miftah. Kepada beliau waqdal qaula sumakaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peresmian masjid dan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertempat di desa Pengirian Utara, Pegirikan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Bapak Ibu warga masyarakat Talang rahimakumullah. Ada gajah makan semangka, makan pisang, minumnya susu. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Hai orang Talang, I love you. Cah tipis teman itu sepira. Jadi saban, anaknya, anaknya nggak ada bapaknya temen. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam satu riwayat disebutkan bagaimana kemudian salah satu cara kita bercakap-cakap dengan Allah itu adalah dalam bentuk sholat. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang menghendaki berbicara dengan Allah, hendaklah dia membaca Al-Quran. Di dalam sholat ada banyak hal. Yang pertama, mengajarkan kepada kita untuk menghambakan diri hanya kepada Allah. Begitu kita baca iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kalau diniatkan semua ibadah hanya untuk Allah, maka enteng. Kita sholat untuk Allah. Kita zakat untuk Allah. Kita haji untuk Allah. Kita sedekah untuk Allah. Tapi fakta yang terjadi, mohon maaf, biasanya kalimat untuk Allah ini sering kita ganti untuk sesuatu. Contoh, Bu, kenapa Anda sholat duha? Biasanya jawabannya apa? Supaya rezekinya lancar. Betul, Bu? Begitu ada kotak infak datang di pengajian,
kasih sedekah. Ditanya, Bu, kenapa Anda sedekah? Apa jawabannya? Supaya dapat kembalian yang lebih banyak. Pertanyaan saya, Anda itu sedekah apa rentenir? Nah, sehingga apa? Kita mereduksi makna ibadah itu sendiri. Bahwa ketika kita mengatakan inna sholati, Tuhan, sholatku hanya untukmu. Contoh, saya ditanya, saya itu kan orang yang rajin puasa. Minimal saya sepanjang tahun puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sudah sejak dari tahun 2016 sampai sekarang. Berarti sekitar 7 tahun lebih. Saya ditanya, Gus Miftah kenapa puasa? Jawaban saya apa? Karena saya senang dengan puasa. Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang berpuasa. Makanya orang puasa itu walaupun mulutnya bau, Allah suka. Nah, yang kurang ajar kemarin santri saya di pondok, Abah saya mau tanya, apa Mas? Kenapa orang puasa itu mulutnya bau? Saya jawab, mergo cangkemer atau dinget. Nah, orang puasa itu kalau mulutnya bau ya lumrah karena fungsi metabolisme yang bekerja tidak semestinya. Karena biasanya makan, kemudian dia berhenti makan, otomatis ABAP mabuk. Nah, kalau saya ditanya, kenapa Gus Miftah rajin puasa? Karena saya senang dengan puasa. Karena saya meyakini Allah mencintai orang berpuasa. Makanya besok Ramadan Allah mengatakan as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan langsung memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Nah, disinilah kemudian saya pengen kita menata niat itu yang benar. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Hadis ini ceritanya adalah ada seorang sahabat yang pengen ikut hijrah gara-gara apa? Ada perempuan cantik yang kebetulan ikut Kanjeng Nabi hijrah. Laki-lakinya ikut-ikutan hijrah. Artinya apa? Dia hijrahnya bukan atas nama agama, tetapi atas nama perempuan yang mau dicintainya. Sama aja, kalau saya hadir di pengajian, niat saya lillah, saya nggak pernah mikir amplop. Saya tidak pernah mikir isinya. Karena saya yakin yang mikir amplop adalah panitianya. Betul, Bu? Untuk apa saya ikut-ikutan mikir? Kalau saya ikut-ikutan mikir, malah dikira panitia. Padahal panitianya mereka. Sama ketua panitianya. Sini sini. Mungkinnya kudu ya. Jumali, dia orangnya Jumali. Jumali, kok merawas temen ya Jumali. Tapi bener Mas Jumali, kurus saja Mas Jumali. Kan saya bilang kalau cowok itu burungnya besar berarti burungnya kecil. Lah Jumali, mohon maaf perutnya kecil berarti burungnya besar. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, innamal a'malu binniyat. Sehingga satu ketika seorang Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah, beliau pernah ditanya, Buya Hamka, apakah Anda di Amerika lihat WTS, lihat PSK? Dijawab, oh enggak ada. Sehingga yang lain heran, kan di sana tempatnya PSK, kenapa Buya Hamka tidak melihat PSK? PSK arahnya yang Tegal apa? Telembok. Apakah Anda Buya Hamka melihat telembok di Amerika? Kalau seandainya ditanya Jumali, kalau di Amerika nggak ada telembok, bos. Telemboknya arahnya yang Tegal. Saya dulu pernah Mas Entus itu almarhum konsultasi sama saya tentang penutupan tempat telembok. Di mana itu? Yang di Jum? Ini Pak? Mari bayar. Apa temen ya? Pak Kiai apa temen ya Pak Kiai? Telembok Kiai apa Pak Kiai? Telembok Kiai bakul kroto. Kroto Kiai apa pakan manuk? Manuk siapa? Jumali. Buya enggak jawab, saya enggak melihat ada PSK di sana. Orang-orang pada heran, kok bisa? Di sana kan tempatnya PSK. Apa jawaban Buya Hamka? Seseorang itu mendapatkan sesuai dengan yang ditujunya. Maka kalau hari ini Anda datang duduk di sini, niatnya karena Allah, insya Allah
Anda akan mendapatkan ridhonya Allah. Maka siapapun yang hadir malam hari ini, saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir, yang sempit dilonggarkan, yang sempit diluaskan, yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang jomblo dinikahkan, yang berhajat dikabulkan. Amin Allahumma amin. Ditata niatnya dulu. Maka kalau niatnya sudah ditata dengan baik, nanti hasilnya insya Allah baik. Maka kalau niatnya baik, pasti duduknya baik, nggak kayak gini, kakinya diselonjorkan. Ya. Belum gue dengar ke kiai, tuh nggak kayak kiai kepring. Ya. Apa? Ngenteni awet asar, yang nyuruh siapa? Kamu nafsu sama aku ya? Maka kemudian saya mengatakan begini, perintah sholat itu ketika Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, ini adalah satu peristiwa yang luar biasa. Kenapa? Coba Anda bayangkan, kalau seandainya tidak ada syariat sholat, kita mau ngapain, Pak? Sehari semalam kita tidak ada sholat 5 waktu. Pertanyaannya, kita mau ngapain? Hidup gak ada variasinya, hidup gak ada seninya. Maka saking pentingnya peristiwa ini, Allah berkenan langsung memanggil Kanjeng Nabi untuk menghadap Allah, bukan perintah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kita tahu hampir semua perintah Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikatnya Jibril alaihissalam. Tetapi peristiwa sholat menunjukkan kepada kita, Allah langsung berikan perintah itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita baca ayatnya subhanalladzi, Allah berkenan menggunakan kalimat subhana karena ada peristiwa yang maha dahsyat, karena ada peristiwa yang maha besar, yaitu perintah sholat. Singkat cerita, malaikat Jibril alaihissalam membawa Nabi Muhammad menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulu ketika saya kecil, saya jadikan puji-pujian di musola dan di masjid. Besok setelah pengajian, masjid apa namanya ya? As-Solihah. Berarti isinya wadon tok ya? As-Solihah. Nanti masa Jumali jadi Solehah. Namanya ganti Juminten. Dulu ketika saya puji-pujian di masjid, itu saya jadikan pujian tentang Isra Mi'raj ini. Wulan Rajab ojo lali, tanggal 17 bengi. Wulan Rajab ojo lali, tanggal 17 bengi. 11 tahun Nabi, let setahun hijrah Nabi. 11 tahun Nabi, let setahun hijrah Nabi. Sholawat. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kamu belum amplopan ya? Masa terakhir ketepok kayak gini. Khusus lagu ini gak usah kamu tabui ya. Kamu gak usah terlalu bersemangat.
amplopmu nggak jelas. Malah dia lainnya kayak Kipli gitu kan. Jibril diutus Gusti. Siapa yang diutus, Bu? Jibril. Kina nimbali jeng Nabi. Jibril diutus Gusti. Kina nimbali jeng Nabi. Tindak Isra iku bengi ngestokake dawuh Gusti. Tindak Isra iku bengi ngestokake dawuh Gusti. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Jumali berpengajian dia, ujiannya dia Jumali ya di masjid ya. Jumali harus pemain ke Jumali. Salatullah salamullah. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, Kanjeng Nabi akhirnya bidal numpak jadi apa Bu? Buruk. Buruk itu lanang apa wedok? Kok tahu itu? Kan buruk, lanang Pak Rok aja kemen. Kita nggak ada jenis kelamin buruk itu apa? Buruk itu saking bahasa barkun. Barkun itu artinya petir, dinamakan buruk karena larinya lebih kencang dibandingkan petir. Bila Kanjeng Nabi numpak kalau mereka Jibril, malah ini banter banget. Saking banter. Kan banter. Oke. Bapak ini lucu ya, kaget sekali cangkem. Tapi ini kaget. Itu kaget. Ya, kayak salah. Nangkapnya pinter temen ya. Kayaknya mantan copet ya. Oh lapar, kagetnya karena lapar. Silakan dimakan ya biji salaknya. Masya Allah pemanggil ini. Bujuni siapa ya? Kayaknya bujuni Jumali gitu. Tua temen buju-buju. Nah Bapak Ibu, banyak peristiwa yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sebelum mendapatkan perintah sholat. Salah satunya apa Bapak Ibu? Salah satunya adalah gambaran-gambaran siksa neraka dan gambaran-gambaran nikmatnya surga. Mau saya ceritakan mana dulu? Siksa apa nikmat? Siksa apa nikmat? Nikmat satu. Nikmatnya ini sifatnya umum, bisa dilakukan oleh ibu dan bapak. Nanti siksanya satu, khusus untuk ibu-ibu. Kenapa? Karena saya bapak. Begitu Kanjeng Nabi naik, Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad gambaran nikmatnya surga. Apa Bu gambarannya? Ada orang nanam padi, begitu panen dipotong langsung tumbuh lagi. Dipanen langsung tumbuh lagi. Dipanen langsung tumbuh lagi. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, Bril, apa mak? Ini kok ada gambaran orang senikmat itu, ini apa amalan yang dia lakukan di dunia? Apa jawaban malaikat Jibril? Jadi siapa mamin?
Gula di siapa ya? Malah cincing-cincing rok bar. Rondo. Tahu kamu duduk di situ dari mana? Oh, nguyo tadi. Kok kakinya nggak teles, kamu nggak cebok ya? Sampai teman utuk, nah teleser kayak gini. Malaikat Jibril jelaskan kepada Nabi Muhammad, itu adalah bentuk pahala yang Allah berikan. Balasan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang di dunia dia rajin bersedekah atas nama Allah. Maka hari ini siapapun Anda yang sudah memberikan uangnya untuk masjid, untuk bangun masjid, entah berupa semen, pasir, batu, atau yang lainnya, mohon maaf, besok pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Amin. Bu, ada yang lucu sama saya gini. Ada orang rebutan bangun masjid, tapi yang diperebutkan apa? Bantu keramiknya. Karena dia merasa apa? Kalau keramik langsung untuk sujud, pahalanya banyak. Dia lupa kalau ada keramiknya, nggak ada gentengnya, sujudnya tidak khusyuk. Tapi lucunya banyak orang berebut nyumbang keramik. Apa rumah sana yang mau jadi isinya keramik? Tok kan goblok. Nah, singkat cerita, saya tidak mau menceritakan siksa atau nikmatnya ini. Ini cuma sekilas saja. Naik lagi. Kanjeng Nabi dikasih satu gambaran. Apa? Gambaran siksa neraka. Apa yang Nabi Muhammad lihat? Ada perempuan yang lidahnya ditarik sabaina diro'an, 70 diro'. Satu diro' itu sama dengan setengah meter. Berarti lidahnya perempuan panjangnya 35 meter. Tolong jangan melet sekarang. Warik bu, set, semau kita holfa'ulukiha. Kemudian lidah itu dililitkan di lehernya perempuan itu, ditarik lagi. Kok sakit? Mau dijawab, mau darong. Kemudian apa? Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril. Mohon maaf, malaikat Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad, malaikat Jibril, ini kok ada perempuan disiksa seperti ini? Apa jawaban malaikat Jibril? Tolong ibu-ibu perhatikan. Ini saya sampaikan karena saya sayang sama ibu-ibu. Karena demi Allah saya tidak cinta dengan laki-laki. Bukan saya cinta perempuan. Laki-laki untuk apa? Masa aku cinta sama laki-laki? Karena aku normal. Bu, tolong disemak. Yang di depan pintu lemu nih. Ya Allah, begini ya. Ya dengan dilawang begini sama ketutup. Kalau bohongin Rika. Langsung hilang amis bumi. Tapi santai bu, ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya ibu tidak gemuk, hanya salah planet ya bu ya. Maka saya sarankan tahun depan ibu pengajian di Mars planet saja ya. Tolong ibu-ibu diperhatikan. Saya itu kadang-kadang mikir begini, kenapa neraka itu isinya paling banyak perempuan? Padahal kalau dilihat dari semangat ibadahnya, perempuan lebih semangat dibandingkan laki-laki. Coba jamaah pengajian segini banyak. Banyak laki-laki apa perempuannya? Perempuan. Nah ini di mbak, nyusulnya anaknya. Ya. Pengajiannya orang temen ya. Tapi orang tua ngising. Sekarang sing mentili anaknya.
Oh, hujan? Enggak hujan. Hujan itu turun apa jatuh? Turun, yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kenapa ibadah paling baik perempuan, semangat ibadah paling banyak perempuan, kenapa isi neraka paling banyak juga perempuan? Ternyata jawabannya ini. Tolong ibu-ibu, saya doakan Anda semuanya dijauhkan dari siksa api neraka. Karena yang tersiksa di rumah tangga itu bukan ibu-ibu, tapi suami. Ini fakta. Karena perempuan itu sikapnya, karakternya, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Betul? Betul. Nah Bapak Ibu, apa jawaban malaikat Jibril? Muhammad, ketahuilah, itu adalah siksaan yang Allah berikan kepada para perempuan yang berani dengan suaminya. Omongan perempuan lebih banyak dibandingkan suaminya. Omongan istri lebih tinggi dibandingkan suaminya. Omongan perempuan lebih banyak dibandingkan suaminya. Kalau yang laki-laki ngomong 1, perempuan balesnya 10. Yang laki-laki ngomong 1 ayat, perempuan bales 1 juz. Hati-hati. Orangnya juga datang. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya merah marun, insya Allah lebih parah. Coba sekarang mau dihitungkan dosa ya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, laki-laki sama perempuan itu dosanya banyak mana? Saya mau tanya sama bapak-bapak, Pak, laki-laki sama perempuan dosanya banyak mana? Banyak. Yang laki-laki jawab perempuan, yang perempuan jawab laki-laki. Saya tidak membela laki-laki, saya juga tidak mau membela perempuan, tapi survei membuktikan bahwa ternyata perempuan itu dosanya lebih banyak dibandingkan laki-laki, tapi kecil-kecil. Laki-laki itu dosanya lebih sedikit dibandingkan perempuan, tapi gede-gede. Perempuan itu dosanya banyak, tapi cilik-cilik. Betul? Terutama dosa yang berkaitan dengan mulut, lambe, tutuk, cangkem. Cerewet, adu-adu, cerigis, apa? Metang, apa ya metang? Fitnah, ghibah, namimah perempuan. Anak kiai nggak panggung, bawa tongkat kacamata, anak sing rasani, isi buta dari gua hantu. Perempuan. Ibu-ibu tahu siapa yang digendong oleh si buta dari gua hantu? Arani Jumali. Oh beda ya, kuyuk ya. Beda beda. Perempuan tuh dosanya paling banyak dari ini, Bu. Maka diarani cangkem, dicincang supaya mingkem. Kalau nggak bisa mingkem namanya janggeman. Maka perempuan itu kalau mau selamat gampang, jagalah lisannya, tutupnya, cangkemnya. Rumus kimianya CO2T. Cocok. CO2T. Bu, ini. Tapi jarang orang di penjara karena ininya. Umumnya ngerasani. Walaupun sekarang mohon maaf, karena bulian itu bukan berangkat dari mulut, tapi dari jari jemari, ketika di medsos. Bu, pengajian biasanya yang bawa tas bapak-bapak apa ibu-ibu? Kenapa ibu-ibu bawa tas? Ya masih ada kaitannya dengan cangkem. Jajan itu lah selagi.
Yo wadon. Tuh tasah ya Allah. Untung sandal saya pakai. Kalau enggak dileboknya tas karo ibu-ibu. Kalau laki-laki itu dosanya sedikit, tapi gede-gede. Molimo. Laki-laki. Maling. Coba dilihat di penjara. Di penjara itu maling paling banyak laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Mabuk. Laki-laki. Jarang-jarang ada ibu-ibu di perempatan jalan pakai jilbab. Yuk, mabuk yuk. Laki-laki. Apa namanya? Madon, madon. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki, masa perempuan madon? Melanang. Jarang, masa melanang ya madon ya. Memperkosa, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ada nggak perempuan memperkosa? Ada. Siti Zulaiha memperkosa Nabi Yusuf. Tapi itu Nabi Yusuf karena gantengnya minta ampun. Sampai dikatakan hada malakum karim. Ini bukan manusia tapi malaikat. Arane yang Tegal ge Nabi Yusuf kayak siapa ya? Langkang. Jumali. Jumali diperkosa. Orang diperkosa bae mapan. Nyoh, kayak ngono ya Jum ya. Langka. Kayak bingung gua. Bapak Kiai. Pak Lurah. Masa Nabi Yusuf pertama-tama gede. Sing jelas dia Nabi Yusuf ciri-cirine rambutnya gondrong persis kaya. Karena aku cuma bilang cangkemnya hoak. Selalu ala Nabi Muhammad. Memperkosa lanang. Apa maning? Madan narkoba lanang. Apa maning? Main judi lanang. Paling banyak laki-laki. Betul Bu? Nah, makanya nyuwun sewu, kalau potensi siksa itu sebenarnya besar laki-laki. Tapi kenapa kok siksaan paling banyak bagi perempuan? Isi neraka paling banyak adalah perempuan. Karena banyak amal perempuan tidak mendapatkan ridho dari suami. Sekarang saya mau tanya, yang berhak ngecek HP itu istri ngecek HP suami atau suami ngecek HP istri? Modar ayo. Ini banyak persoalan nih. Sing pas ki wong lanang ngecek HP-ne wong wadon apa wong wadon ngecek HP-ne wong lanang? Harusnya yang berhak ngecek itu laki-laki, suami ngecek HP-nya istri. Tapi faktanya malah istri ngecek HP suami. Berdasarkan apa? Cerita pribadi Jumali. I love you full Jumali. Kenapa logikanya yang ngecek HP itu suami kepada istri bukan istri kepada suami? Yuk kita hitung-hitungan. Kalau suami berbuat maksiat dengan HP-nya, istri nanggung dosanya apa enggak? Oh enggak. Tapi kalau perempuan seorang istri berbuat maksiat dengan HP-nya, suami ikut dosanya apa enggak? Karena laki-laki imam, perempuan makmum. Maka kalau laki-laki berbuat maksiat dengan HP-nya, umpamanya Pak Jumali buka TikTok, nonton kebaya merah. Itu yang dapat dosa hanya suami tok. Tapi kalau istri, mohon maaf, lagi begini, laki-laki umpamanya HP-nya nganggo chatting karo janda. Dia dosa udah punya istri, tapi yang nanggung dosanya hanya suami sendiri. Tapi kalau seorang istri chatting mesra-mesraan sama Pak Lurah umpamane,
itu yang nanggung dosanya juga suami. Makanya ibu, malam hari ini saya sampaikan, jangan buka HP suamimu. Setuju? Setuju. Angel temen ya. Pak Lurah, HP ini sering diperiksa bujune apa ora? Bujune sing ndi bujune? Iya. Istrinya Pak Lurah tidak pernah meriksa buka. Nah, jangan sampai amal kita yang banyak ini Bapak Ibu, terutama ibu-ibuku yang tercinta, hangus gara-gara keberanian kita kepada suami. Makanya kalau dalam kitab Akhlaqun Nisa di situ disebutkan ciri-ciri wanita soleha. Inna dzarta ilaiha sarotka. Kalau dipandang suaminya menyenangkan. Maka para perempuan ingat, dandanlah yang cantik justru ketika di dalam rumah. Tapi nyatanya tiang talang dandane malah di luar rumah. Kalau di dalam rumah, ya Allah. Kalau di luar rumah mau pengajian ketemu Gus Miftah. Wah. Alisnya dawa-dawa nanti kayak galengan. Ya Allah. Pemadon alisnya. Tapi hanya dari satu alis saja Pak Lurah membuktikan bahwa perempuan itu nggak bisa diatur. Buktinya apa? Alis yang buatan Allah saja dirubah, apalagi aturan suami. Betul? Perempuan dilawan. Bu, yang berhak menikmati kecantikanmu, suamimu apa suami tetanggamu? Suamimu apa suami tetanggamu? Suami. Tapi kenapa kamu mau ketemu Gus Miftah dandane ayu ning omah? Ya Allah. Dasar tua bolong-bolong. Ambune sambal terasi. Boyoke bekas kerokan. Tali kotangnya petel siji. Menjijikkan. Pengajian ketemu Gus Miftah jam 8. Jam 5 wis dandan. Ngasal udah kesini. Coba jilbabnya pink, bajunya pink, roknya pink, sempaknya oi, dandan. Apalagi malam Jumat, biar suami Pak Lurah gak kemana-mana. Dandan yang cantik, pakai daster yang semrawang. Karena kalau semrawang kali ini banjir. Karena lagunya semrawang kali ini banjir. Oh Semarang. Jadi kalau Bu Lurah sudah pakai baju yang semrawang, pasti kali ini Pak Lurah banjir. Iya. Oh kalau bujuri malah dandan malah keprimen. Kalau ketemu tangganya dandan, arisan dandan, senam dandan. Kalau senam ya Allah, alisnya sini bedak FIFA nomor 4. 3 cm. Kalau di rumah gelas gak lumrah, malah suaminya minta dimarah-marah. Akhirnya suaminya nyanyi, saben malam jemua bojoku angel dibuka. Saben malam jemua bojoku angel dibuka. Aku ratau dibagai, banjur aku budal patroli. Terus matu bengi, buka rondo etan kali. Sopo jenenge? Jumali. Jum, kopi adem temen ya sing panas ya. Jumali ganti.
iki kopine ilang malah ngomong infak-infak. Ya sabar disit ya. Kopi diatur ke mangga ke kopi panas baru ngomong infak goblok temen. Sabar. Sak baru ngaji udah mulai infak. Aku jadi curiga, kamu itu nyuruh aku kesini untuk ngaji apa nyari uang? Sabar ya. Kamu ini langka. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, singkat cerita, maksudnya sedekah ya. Insya Allah nanti kota infak akan kita keluarkan tepat pukul 5 pagi. Sanggup? Ibu sanggup? Bapak kuat? Kayak mateng maning. Jadi dulu itu salah satu guyonan saya sama almarhum Kentus sebelum meninggal itu saya ingat betul. Wayangan. Dulu Mas Lus itu kan sering wayangan, saya jadi sebagai bintang tamu. Jadi kalau saya pas nonton wayangnya almarhum Kentus itu saya jadi bintang tamu kan. Wow, anak Gus Miftah, munggah panggung. Terakhir guyonan saya sama beliau sebelum meninggal itu waktu itu adalah wayangan bahas wong lanang. Anak cerita, anak wong lanang karo wong wadon pada tua, pengen kelon. Wis ora bisa. Akhirnya sing lanang karo sing wadon mangkat ning toko, tuku obat. Sing lanang tuku kuku Bima, sing wadon tuku sari rapet. Orang-orang Kentus ya. Akhirnya dibawa pulang, mau diminum. Begitu diaduk di dalam gelas, lampunya mati. Begitu minum, keliru. Laki-lakinya minum sari rapet, padahal minum kuku Bima. Begitu main kelon, akhirnya sing wadon jegenge. Ayo bapak. Sing lanang malah nyekeli silit ora bisa. Ini gendong saya kayak gini. Itu dulu Pak, itu hampir sebulan sekali datang ke pondok saya. Belajar ngaji kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya dulu heran, terus itu orang terkenal, tapi mau belajar kepada saya waktu itu yang belum siapa-siapa. Itu almarhum Kentus, tahun 2000 sekian. Jadi dulu almarhum Kentus itu kalau wayangan kemana-mana bawa uang koperan itu, kan kalau tanggapan wayang 200 juta, 150 juta, 250 juta. Itu saya bawa kopernya. Kenapa almarhum Gus percaya sama saya? Karena serupiah pun saya nggak pernah ngambil. Saya nggak pernah mau disuruh ngambil sendiri. Gus, kalau butuh uang ngambil, enggak. Pasti kalau saya dikasih walaupun cuma 100-200 saya terima. Kalau suruh ngambil dan saya nggak pernah minta. Saya dari dulu orang yang prinsip nggak pernah mau minta-minta. Dulu almarhum Kentus kayaknya kayak gitu, saya miskin, saya nggak pernah minta-minta. Walaupun mbah saya lebih kaya daripada mbahnya Mas Lus. Mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Saya minta ya. Pak Kiai, nanti malam minum ya, sari rapet ya. Kepoyo, baik yo, ke sana, masa enggak sakit kayak gini. Nama Mbak? Hah? Kamu cinta aku? Iya. Singkat cerita. Ini coba, ini kok suaranya meresap. Mungkin speakernya hidup ini. Oh, Jumali. Ini isinya apa ya Jumali? Jangan disebut Jumali. Kok ada temen apa sih? Oh. Macam apa ini tinggi lah Iya ada uangnya. Masa amplopnya Gusta sekian? Ini apa maning juga?
di motor, di korek. Makasih ya Jum. Dibawa rokok, iya kan ini orang rokok. Di rokok. Apa? Tambahi. Melas. Jum, kurang ajar malah Jumali melas ini. Jumali bukan melas, tapi wajahnya kayak kotak infak. Ya, kopi dulu. Jumali pelit temen ya. Masa cangkir cilik isinya separuh. Allah. Kopi ini mampu cangkir Jumali. Nah, koda infaknya siap-siap, kita selawatan. Oi, koda infak panitia. Coba, ibu semuanya uangnya dikeluarkan. Isi dompet semuanya dikeluarkan. Sanggup? Alah, gaya disanggup di sini dengan 1000. Panitia, ayo. Panitia siap-siap. Bu, besok itu di dalam kubur akan ada 3 jenis lampu. Ada lampu sentir, Petromak, PLN. Bapak Ibu pilih sentir apa PLN? PLN. Ada kotak infak ngasih sedekah 1000 sampai 5000 sentir. 20.000 PLN. 20.000 Petromak. 100.000 PLN. Ibu-ibu milih sentir apa PLN? PLN. 100.000. Kalau dompetmu isinya 100.000, 50.000, 1.000. Nanti yang dimasukkan 100.000 apa 1.000? Oh, PLN. Ayo, selawatan kita beli. Kerja. Seragamnya anyar ya. Keren, ganteng ya. Mudah-mudahan bisa istri janda ya. Ya, selawatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya lagi suka selawat ini. Ada NU, ada Muhammadiyah. Gosip. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, kabeh akur raja pada congkrak Indonesia makmur rakyate bunga. Amin. Kabeh akur raja pada congkrak Indonesia makmur rakyate bunga. Salatullah ala Ojo sirong banget kon
Jurupati lira-lire marang sira malaikat Jurupati lira-lire marang sira salatullah Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin nabiillah salatullah salamullah ala yasin nabiillah goreng lire malaikat arep jabut nyawa sira gone jabut anganteni dawuhe kang maha mulya gone jabut anganteni dawuhe kang maha mulya salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin nabiillah salatullah salamullah ala yasin nabiillah sawise didhawuhi banjur tandang karo kondo aku iki mung saderma kowe mati ra kena semaya aku iki mung saderma kowe mati ra kena semaya salatullah salamullah ala rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin nabiillah salatullah salamullah ala yasin nabiillah yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing temu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau lunga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan terakhir tangan diangkat salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah salatullah ala yasin salatullah salamullah ala yasin sekali lagi kita bareng-bareng salatullah salamullah ala rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin nabiillah salatullah salamullah ala yasin nabiillah sallu ala nabi Muhammad minum kopi rasanya nikmat nikmat sok tahu Umar nyanyi apa ya? Cakemnya mana-mana. Minum kopi rasanya ya teman Pak. Minum kopi rasanya nikmat. Sejarah. Ini kali. Gantiin aja. Bapak NU Ibu Mus. Semangat jadi muslimat. Sebentar ya. Bareng-bareng ya. Jangan komak ya. Jangan telat ya. Jadi apa? Muslimat. Bapak NU Ibu Mus.
Kakang Ansor Adewa tayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat berkat apa rahmat? Ya berkah. Desa Pengirikan ngundang Gus Miftah, Pak Lurai lumayan gagah. Ang sombong. Terus kemani. Anak gajah atus ning beli, najan gagah manuke. Ora percaya dibuka dewek. Kemarin ikut demo ke Jakarta ya? Ngapain coba lurah demo-demo? Lurah dilarang. Lurah demo-demo di Jakarta minta perpanjangan masa jabatan. Sudah dikasih 3 kali 6 tahun, 18 tahun masih minta masa jabatan ditambah. Alasannya rakyat supaya tidak kelahi. Alasannya bukan itu. Kenapa lurah demo minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum kembali. Ada demo dari ini. Ini sama maning berawal dengan dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Singkat cerita, Nabi Muhammad dihantarkan oleh malaikat Jibril. Kemudian ada orang datang ke panggung salam-salaman. Ganggu banget. Bilang orang satu enggak mau salaman terus. Anaknya siapa dia? Kaji. Oh, Saudul Wakaf. Ada kaji siapa? Sanuri. Kayaknya sarungnya sarung Pemalang. Tol Dem. Asli ya, Pemalang ya. Tol Dem. Saya tuh ngaji beberapa kali di Pemalang, kemudian di Kendal tuh lucu. Ada sarung, arane Tol Dem. Kemarin inyong ngaji di Kendal, anak desa arane Surakonto. Lah kemudian desanya namanya Surakonto Lor. Keprimen coba. Iki sama maning ya, orang libang. Masa desa namanya Surakonto? Kan kalau ngomong kepleset bahaya. Nanti sebutkan nama-nama ikan. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu munggah set di pintu terakhir, tempat di mana Nabi Muhammad mau ketemu dengan Allah, malaikat Jibril matur, Kanjeng Nabi, monggo jenengan tindak piyambak. Loh, Nabi Muhammad jawab, Bril, awakmu ramai lu, boten. Lah napa Bril? Sing didhawuhi sowan namung panjenengan, kula mboten didhawuhi. Ini sebenarnya etika. Jadi kadang-kadang begini, etika nih begini. Kita itu kadang-kadang diundang, Pak Lurah ngundang makan kita. Kalau kita nggak diperintah undangannya untuk ngajak orang, ya jangan ngajak orang. Kita itu kalau undangan resepsi pernikahan itu coba dilihat, undangan itu hanya berlaku untuk suami, istri, tapi kadang-kadang anak itu dibawa kabeh. Gitu Pak Batin? Nyumbangnya 50.000, anak kelima dibawa kabeh. Mangan kabeh, tuan rumah bangkrut. Makanya ibu-ibu itu mohon maaf kalau nikahan anaknya, biasanya ibu-ibu disungkemi nggak sama anaknya? Disungkemi. Pertanyaannya apa disungkemi? Biasanya guyu apa nangis? Nangis. Kenapa nangis? Dia nangis itu bukan karena terharu anaknya menikah, bukan itu. Begitu anaknya sungkem, ibu ini ngomong kayak dia, walah dok, gara-gara ngerabek kerika ibu bangkrut. Tendone utang, sound systemnya utang, cateringnya utang. Milo nangis, bukan terharu, Pak.
Kenapa? Mergo yang pengirian kan pengasuhan pegirikan. Soalnya apa lah nimbang anaknya digawa kabeh. Jadi etika nih. Umpamane kaya kula ditimbali Abu Lutfi. Le, kowe mangane Pekalongan. Nggih. Kok saya dipanggil ke kamar, asisten saya pasti saya larang kecuali diizinkan oleh yang undang. Kita itu kan kadang-kadang diundang oleh siapa, yang diundang cuma kita sendiri tapi ngajak orang. Itu etikanya salah. Makanya malaikat Jibril ketika mau soal Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, monggo kanjeng Nabi jenengan piyambak ingkang sowan. Kenapa? Saya tidak ditimbali. Niki etika lho. Bu, apalagi kalau kita ke rumah orang yang dipanggil cuma satu, kita bawa orang 5. Ya kalau tuan rumahnya siap-siap, kalau enggak tuan rumahnya malu. Padahal nyuwun sewu, kemuliaan rumah itu terlihat dari tamunya. Tuan rumah enggak pernah ada tamunya berarti enggak pernah silaturahmi. Kok tamu enggak disuguh? Kasihan. Makanya kalau ada tamu langsung disuguh. Kiai enggak anu suguhannya kopi adem. Ya Jumali diganti anyar. Gelasnya cilik, isinya separuh. Ya langsung enteng, Jumali. Enteng maning. Gelasnya cilik ya. Es teh bae diri sakmono. Udah Jum, selesai cukup Jum. Aman Jum. Ngopi rasa micek ya. Akhirnya sowan wonten dawuh Gusti, singkat cerita, begitu kanjeng Nabi hadir, Allah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah kenapa Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya bakul geblek dan bakul tahu ayu mending temen ya. Wis tua dasteran. Ya ngomong siapa? Kebiasaan ya teko maning. Kok bakal apa kok lemu-lemu ya. Kayaknya lantang dipangan dhewe. Yuk pulang yuk. Kok diisin kayak ngaji ya? Para sopan temen ya. Ya karena didol dikek wae kan gratis. Duitnya pada enteng. Iya BNT ini rugi itu mau Pak Lurah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ini ditujukan oleh Allah ketika Allah mengucapkan salam kepada kanjeng Nabi. Saking sayangnya Allah marang kanjeng Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi hebatnya Nabi Muhammad apa? Yang diingat-ingat tetap umatnya. Apa jawaban beliau? Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Gusti, keselamatan tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Lah, inilah alasan kenapa orang NU itu mendoakan orang yang mati. Karena wala ibadillahi sholihin ini siapa? Hum al-ahya wal amwat, yang hidup dan yang mati. Maka Nabi Muhammad mendoakan yang hidup, Nabi Muhammad mendoakan yang mati. Itulah alasan kenapa kalau ada orang mati kita kirim tahlil. Saya mau tanya Pak Jumali, kalau besok kamu dengar kabar Gus Miftah mati, Jumali layak apa enggak? Aku tanya Jumali, ternyata Jumali tidak layak. Kenapa? Karena Jumali mati duluan.
Pak Jumali umurnya pira? 45. Berarti Pak Jumali lebih tua dari saya 4 tahun. Saya 41, Pak Jumali 45. Tapi santai saja Pak Jumali, mati itu syaratnya tidak harus tua. Makanya walaupun Pak Jumali lebih tua dibandingkan Gus Miftah lebih muda dibandingkan Pak Jumali. Bisa jadi yang mati Jumali duluan. Nanti langsung diumumkan di Masjid As-Salihah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang Pak Lurah. Ya Jumali aja mati diisi. Mau ngapain cekel Jumali? Seneng banget ya kata Jumali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad itu yang dipikirkan senantiasa umatnya. Yang selamat Gusti, tidak hanya saya, tapi termasuk hamba-hambamu yang soleh-soleha, termasuk yang talang niko ya Allah. Kok yura amin ya Allah. Setelah malaikatnya minggat yuk. Begitu Allah mengucapkan salam, Kanjeng Nabi jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan tidak hanya untukku, tapi juga untuk hamba-hambamu yang soleh-soleha, termasuk orang talang itu ya Allah. Amin. Termasuk orang pendidikan utara itu ya Allah. Amin. Termasuk Jumali ya Allah. Amin. Yang sebentar lagi masuk surga ya Allah. Amin. Habis pengajian ya Allah. Singkat cerita, setelah dialog, Allah perintah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kekasihku, Nabi pilihanku, Nabi terbaik, Imamul Anbiya wal Mursalin, Nabi pertama dan Nabi terakhir. Allah sampaikan. Ketika mau menyampaikan, balonnya meledos. Anak-anak bayi insiden ini ya. Madep krono wong lemu nutup lawan. Rene wirawiri bakung, Rana balon bledok. Rene nyawang Rene Jumali. Oh Banser, kalau Banser kan dari Inyong. Kalau Banser ya best ini Inyong. Besok Gus Miftah masuk surga yang awal ya Banser. Tepuk tangan tuh Banser. Ayo, Banser, tentara, polisi, hebat mana? Banser, polisi sama tentara banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang masukkan SK ke bank untuk hutang. Kenapa? Kan SK-nya nggak laku. Relawan. Banser dilawan. Banser dia keren. Besok ngawal kiai itu ya Banser, karena Banser tugas utamanya adalah ngawal kiai, ngawal NKRI. Makanya besok Banser ngawal kiai sampai surga. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Sebelum kiai masuk surga, Banser masuk duluan untuk survei lokasi. Begitu lokasinya surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Yang ada di Jumali ya. Diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Berapa bu perintah pertama? Kanjeng Nabi jawab nopo? Sami'na wa ata'na. Oke, siap dan 86 laksanakan. Mudun set di langit berikutnya di bawahnya ketemu Nabi Musa, provokator. Nabi Musa ini jadi boten karepe bela awake dhewe. Ini mau ngomong ngeten, Nabi Muhammad ditangkap. Nabi Muhammad. Mau sing error sing tua. Saya ini sing cilik. Anaknya Jumali ya. Anaknya siapa?
Jumali bujune papat. Wah, anaknya 4. Lagi anak siapa? Wareng. Wareng siapa dia? Tetep iya. Ganggu banget. Kemarin saya ujian skripsi di Unisula, saya bilang salah satu strategi dakwah yang efektif adalah yang komunikatif. Jadi kalau ada jamaah cerewet, apa celekopan, saya malah seneng Pak ya. Karena suasana hidup. Jangan sampai dakwah itu hari ini banyak gagal, kenapa? Karena seolah-olah posisi kiai itu terlalu suci. Sehingga jamaah mau ngomong sama kiai nggak berani. Kalau saya enggak, Anda mau membuli saya, minta bajingan, ora apa-apa. Pak Jumali batin, minta asu, ora apa-apa. Paling Jumali mulai reso ngaceng. Karena saya itu orangnya fair, saya biasa bully orang dan saya siap untuk dibully. Makanya kenapa kemarin saya kuliah lagi, saya bikin penelitian skripsi, kemudian saya sampaikan. Ini saya kuliah lagi besok S2, saya mau ambil S2 2 tempat, kemudian ngambil lagi S3. Jadi besok 5 tahun lagi, Pak Lurah undang saya, acara pengajian akan disampaikan oleh Dr. Miftah Maulana Ali. Kalau Jumaliknya pangkatnya prof, nah, bukan profesor sih, provokator. Karena soalnya pondok undang ngaji, ngomong karo Sarine Inyo, besok ngaji mengirikan utara, besok mirot karo meresmian masjid, terus keprimen, bisa roy pira, maksudnya amplop pira, murah, dinyang, Jumali. Lenyong takon, saya ngomong kenyang siapa? Ya siapa maning, lurah. Begitu ketemu Nabi Musa itu sebenarnya niatnya tidak menghina umatnya Nabi Muhammad. Cuman dia bilang begini, Muhammad, sampai diperintah apa? Diperintah sholat Nabi Musa, pengbira, bagi seket. Dijawab ke Nabi Musa, Muhammad, umatku saja yang gede-gede umurnya panjang, gak kuat. Apalagi umatmu Muhammad, gak kuat. Apalagi penggirikan utara Muhammad, gak kuat. Terus Nabi Muhammad takut, cuma ini keprimen, lu yang parah Muhammad. Gak kuat. Terus keprimen, ditambah maning orang yang seket ya. Akhirnya kan Nabi munggah maning, soal tidurnya pira 5. Mudun maning ketemu Nabi Musa. Peng pira mat kurang 5. Kurang mat, kurang. Orang mungkin kuat. Wong peng 5 bae Masjid As-Sholehah sepi mat. Akhirnya apa bolak-balik itu sampai 9 kali. 9 kali 5 berapa? 45. Akhirnya tersisa 5. Begitu 5 Nabi Musa takon maning. Peng pira mat? Peng 5. Matur maning. Ora kuat abot wong umat inyong be ora kuat, masa umat mat. Dijawab, inyong wis isin. Lah bola balik jalan kok ya isin ya. Kalau seandainya Nabi Muhammad minggah pisan maning, enteng salate. Bener sholat 5 waktu. Nah Bapak Ibu, disinilah kemudian kita bersyukur. Bersyukurnya apa? Ternyata sholat itu sebagai media komunikasi paling efektif kepada Allah. Tanpa pulsa, tanpa kuota, gak harus pakai wifi. Betul? Cukup yang dihidupkan adalah sinyal di dalam hati. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu sebagai Al-Hatif Ar-Rabbani, telepon ketuhanan. Sehari kita ditelepon oleh Allah minimal 5 kali. Ditelepon pakai apa? Suara adzan. Maka saya minta kepada Pak Lurah, cari tukang adzan yang suaranya bagus. Jangan seadanya. Sing adzan siapa? Jumali. Jumali ngentut bae fales.
Adam. Saya dulu tukang adzan 5 tahun di Masjid Muhammadiyah. Teman-teman saya Muhammadiyah itu Gus Miftah yang adzan. Teman-teman saya yang Nasrani Gus Miftah adzan. Suara saya nggak bagus, tapi minimal orang denger nggak jenuh. Adzan masjidnya kayak iya sing adzan Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah sepikirnya kemeresek, palura. Sound sistemnya yang bagus, palura. Dibuat yang bagus. Sehingga masjid makmur. Kita tuh paling gak nyaman ya mendengarkan khutbah Jumat kesak. Gak enak. Sudah khutbah Jumat itu gak bisa guyon, harus khusyuk. Speaker sound systemnya kesak. Sehingga yang mendengarkan apa? Ngantuk. Makanya saya itu jarang banget khutbah Jumat. Kenapa? Saya khawatir, karena saya kalau ngaji biasa guyon. Khawatir kalau Jumatan guyon. Nanti saya khutbah Jumat sing bosok kayak Jumali ya gerimen. Batal Jumatan. Padahal Jumatan itu harus khusyuk. Tapi bukan berarti khutbahnya menjenuhkan. Makanya kalau saya khutbah Bu, saya itu punya riwayat, harusnya khutbah Jumat itu lebih pendek dibandingkan sholatnya. Tapi rata-rata kita itu salah kaprah. Sholat Jumatnya lebih pendek daripada khutbah Jumatnya. Orang khutbah Jumat itu seperti orang komandan perang memimpin pasukan di medan perang. Artinya apa? Harus tegas. Khutbah Jumat. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Salam berikutnya apa? Sebagai khotib saya mengajak kepada kaum muslimin untuk bertakwa. Bagi saya kalimatnya tidak seperti itu. Itu kan perintah takwa. Kalau saya nggak pernah khutbah Jumat, saya mengajak. Tapi saya selalu mengatakan melalui mimbar yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyampaikan firman Allah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Bukan ajakan takwa, tapi seruan takwa. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Kalau khutbahnya nggak menarik, jamaknya ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Tapi lucunya selesai Jumatan ada makan siang, matane melek. Siapa? Jumali. Khutbah Jumat itu yang gagah ini. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dan janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gak usah panjang-panjang. Kayak khutbah nikah itu loh pas. Khutbah nikah itu kan gak panjang-panjang loh. Cepet. Kan saya spesialis. Kalau ada artis menikah, yang khutbah nikah saya. Kan dia ini artis. Kalau Pak Kiai ya gini, oh saya beda. Makanya cincinnya ya beda lah. Cincinnya ada temen Pak Kiai ya. Saya Kerawang ini cincinnya kayaknya batu nisan ya. Kalau saya ya beda. Bukan pamer, hanya menunjukkan saya punya cincin. Pamer, copot baik. Nah, dilempar balang nak. Cincin 1 juta barang nak. Lebih kemana? Pengajian nampaknya tipis kehilangan cincin. Ya tombok ini. Nah Bapak Ibu, salat ini menjadi media yang efektif untuk komunikasi dengan Allah. Segala keluh kesah, curhat, kita sampaikan melalui salat. Saya ditanya, Gus, dari mana orang berangkat itu salat bisa khusyuk? Bukan ketika dia takbiratul ihram, tapi ketika mendengar suara adzan. Ketika dia merespon adzan, itulah awal mula seseorang
bisa sholat khusyuk atau tidak. Begitu dengar adzan, Allah